kita itu niatnya di sini tuh ya bekerja, kita mencari nafkah dari tempat kerja. Jadi kalau bisa itu jangan bikin gosip lah, apalagi sampai keluar kedengeran orang yang nggak enak tentang kantor kita kayak gitu, menurutku nggak perlu sih. Hai teman-teman, kali ini kita bareng lagi di podcastnya PT Sinergi Antar Nusada. Nah, di podcast kali ini kita agak beda dan temanya mungkin agak lebih santai ya, karena kita bakal ngobrolin seputar kerjaan ataupun kehidupan anak-anak perkantoran tuh kayak apa sih gitu. Nah, di podcast kali ini kita tuh mau ngobrolin seputar gosip-gosip di dunia perkantoran. Nah, tapi gosipnya itu bukan kayak gosip yang kita mau ngebicarain teman kerja ataupun atasan, ya nggak apa-apa sih sekali-kali. Tapi kita bakal ngobrolin seputar gosip yang sifatnya positif ataupun ngasih timbal balik yang sifatnya bermanfaat gitu. Oke, selamat datang teman-temanku dari divisi mana aja nih? Boleh kenalan dulu dong, kan teman-teman kita yang lain pasti belum banyak yang kenal kan? Dari banyak, kenalan dulu dong. Oke, perkenalkan saya Ella Disanika dari Divisi Administrasi. Oke, Mbak Ella dari Divisi Administrasi. Terus masnya satunya siapa ya? Saya Bagus Adi Susanto dari Divisi IT, Pak. Oke, kenapa kalian berdua bisa bareng hari ini? Oke, kali ini tidak sengaja ya? Oh, tidak sengaja. Oke. Kali ini tuh kita gabut ya. Jadi kayaknya ngadain podcast seru. Tapi podcastnya kita agak lebih santai, nggak kayak biasanya. Iya. Jadi pertanyaan pertama. Wah, langsung pertanyaan. Enggak. Langsung. Enggak jadi. Enggak ada apa gini. Iya. Nah, BTW kalian tuh berkarir sejak tahun berapa aja? Misal dari kamu Mas Bagus ya? Saya berkarir dari tahun 2023. Tepatnya itu bulan September. Oke. Itu setelah pengumuman kelulusan. Langsung kerja gitu? Langsung aja. Oke. Emang kepepet banget. Kepepet itu. Buat apa sih kalau kepepet? Iya, karena nggak ada kegiatan juga. Oke, boleh lah. Lagi. Kalau Mbak Ella awal karirnya? Kalau aku sendiri sih awal karirnya itu bulan Juli di 2023. Oke. Sama waktu itu masih semester 7 karena udah skripsi duluan. Iya, asik. Jadinya ini kerja. Oke, berarti skripsi itu udah sambil kerja gitu ya? Iya. Oke, boleh. Sekarang ini kan katanya teman-teman nyari kerja agak sulit, itu bener gak sih? Kalau dari aku sih sebenarnya emang benar itu, tapi tergantung dari kita masing-masing sih. Kalau kita aktif buat cari informasi, bisa dari ini sosial media itu banyak sih. Jadi kayak tergantung kita itu rajin-rajinnya untuk mencari aja. Oh iya. Itu kan kalau buat fresh graduate gitu ya? Iya. Banyak termasuk fresh graduate nggak sih? Iya, termasuk. Oke. Kalau ngomongin kerjaan, di sini tuh kalian udah berapa lama? Kalau aku udah kurang lebih 10 bulan ya, Mas. 10 bulan? Iya. Oh beneran 10 bulan? Kayaknya ya. Tapi kelihatannya kayak udah berapa tahun gitu. Waduh, kayak sepuh ya. Saya pikir sesepuh di sini ya. Enggak. Kalau Mbak? Masih 10 bulan. Kalau aku sih masih muda banget ya, masih 3 bulan. Masih 3 bulan? 3 bulan. 1 bulan belum ada. Sengaja sih, makanya kan kalian ini terhitung baru di sini. Jadi sengaja tak ajak podcast. Siapa tahu kalian tuh kan biasanya orang di tempat yang baru itu kan punya first impression. Iya nggak? Oke. Kalau Mas Bagus first impression di kantor kita pertama ngapain? Apa gitu? First impression apa ya? Seru sih. Seru. Maksudnya kerjanya nggak kayak yang saya punya pengalaman sebelumnya. Seru, lebih oke. Maksudnya dalam penataan. Oh di sini? Iya. Oke. Selain itu ada kesan-kesan lain nggak? Kesan-kesannya sih apa ya Mas ya? Mungkin kerjanya lebih lembur gitu ya? Enggak. Oh. Enggak ya saya. Siapa tahu. Enggak tahu yang Oke, administrasi mungkin gimana. Kalau saya sih seru. Fun ya, asik ya. Teman-temannya juga asik gitu. Ya. Oke. Enggak apa-apa bilang. Ya, seru. Oh ya seru. Kenapa Mas maksa? Kenapa maksa loh? Oke, dari Mbak Ella. Kalau dari aku sih karena aku di sini juga masih baru, ada 1 bulan, menurutku sih seru. Kalau teman-temannya juga baik-baik. Untuk tempat kerjanya sih bersih, nyaman. Apalagi ya, lebih ke ini bertemu dengan karakter orang yang berbeda-beda gitu. Beda di sini dalam artian gimana tuh? Maksudnya ya kayak lucu-lucu aja gitu. Oh lucu. Berarti kalian betah ya hitungannya di sini, walaupun baru.
Oke, betah Insya sih. Allah. Oke. Nah, kalau ngomongin pekerjaan kan kalian hitungannya juga udah lama ya berkarir walaupun sebelum di sini kan. Nah, kalau di tempat lama kalian tuh pernah nggak sih kayak denger-denger gosip di tempat kerja kalian gitu? Atau kan kita sering denger nih, oh di tempat-tempat kerja kan banyak yang sering gosip gitu. Kalau di tempat kalian gimana? Yang tempat pengalaman kalian deh. Tentunya sih kalau gosip itu pasti ada lah, mungkin dari ini sama rekan kerja kayak gitu ya. Tapi kita itu gosipnya itu lebih ke yang enggak anarkis, lebih ke kayak gosip bercanda-bercanda aja sih, lebih kayak gitu. Emang ada ya gosip yang anarkis? Ya ada, Itu mungkin gimana? yang kayak temanya panas gitu gimana? Oh, mungkin yang lebih kayak nyerang personal Iya, gitu. Keguyon gitu. Soalnya gosip-gosip emang ada yang kadang kan ada yang positif, ada yang negatif gitu. Personal Ah, banget. kalau kamu Mas Bagus pernah Kalau gini? di tempat kerja yang lama sih kayak soalnya tipe orang yang nggak keep up sama gosip ya Mas. Oke, berarti ini si yang sering dengar gosip sama si anti gosip ya? Ya, Atau kita begini gitu aja? Ya, soalnya Bisa gitu ya? dulu kan juga web developer juga. Oke, Kan kerjanya ya gitulah. depan komputer ya? Iya, jadi nggak terlalu banyak denger gosip-gosip gitu. Kalau digosipin mungkin pernah ya? Kayaknya pernah. Kayaknya pernah ya. Oke. Kalau denger gosip paling misal kayak paling weird gitu, paling aneh gitu. Paling aneh. Bagi kalian pernah nggak? Kalau sejauh ini sih gosip teraneh belum sih, belum pernah ngalami. Belum pernah ya? Belum ada sih. Oke. Semoga janganlah ya. Ya, Semoga semoga jangan. jangan. Dari Mas Bagus nggak pernah juga ya? Kayaknya mungkin perseteruan aja sih. Waktu pernah dengar? Gosipnya. Tahu kan nggak tahu benar atau enggak ya. Si A nggak suka sama si B gitu. Di tempat lama, di tempat kerja sama yang lama. Oh, aku pikir di sini. Mungkin gitu-gitu aja. Kalau di sini pernah? Belum. Oh, belum. Belum pernah. Oke. Kalau jadi korban gosip pernah nggak? Kayaknya pernah ya. Waduh. Saya Digosipin apa tuh? jarang ngumpul. Jarang ngumpul. Kayaknya. Oh, jarang ngumpul Sama- teman-teman kantor lain atau gitu. Ya, soalnya ya pada waktu itu kerjanya emang hektik banget. Oh, nggak benci sama mereka kan tapi ya? Enggak. Oh. Cuman ya kerjanya kan banyak udah. Kalau di sini sering ngumpul juga nggak? Lebih sering di sini. Oh, di sini. Oke. Daripada- Kalau Mbak Ella? Kalau digosipin sih pernah, tapi Apa nggak di tuh? tempat sini sih. Tapi di tempat dulu. Ya, Dikiranya boleh tahu ini nggak kenapa? mau nikah. Mau nikah? Padahal belum sih. Itu sudah sampai kemana-mana katanya mau Oke. nikah. Kok bisa terjadi? Itu penyebabnya apa gosipnya? Nggak tahu ya, mungkin atau salah dengar aja mungkin, nggak tahu. Oke, boleh. Guyonan. Nah, menurut kalian tuh gosip-gosip gitu, misal kayak kan ada yang gosip ke personal kalian juga. Nah, itu ngaruh nggak sih ke apa namanya? Kayak performa kerja kalian ataupun mood kalian saat kerja itu ngaruh nggak? Kalau dari aku sih berpengaruh ke mood atau enggak itu tergantung sih. Kalau misalnya mereka itu gosipnya keterlaluan ya mungkin bisa memengaruhi mood saat bekerja. Tapi kalau gosipnya itu mungkin masih gosip biasa yang kayak bercanda kayak gitu, Oke. menurutku enjoy aja enggak apa-apa. Oke. Kalau Mas Bagus, itu ngaruh nggak sih ke kinerja kalau ada gosip-gosip gitu? Kayaknya enggak sih Mas. Santai aja, boles gitu ya. Ya, soalnya kan yang tahu realnya kan ya kita sendiri. Oke. Tapi kalau gosipnya kelewatan gitu masa nggak ngaruh? Ya mungkin klarifikasi aja. Oh, kan kalau cowok tuh biasanya apa sih langsung datengin labrak itu enggak? Enggak. Ngapain Gitu juga. ya? Iya. Ah, belum tentu, cewek juga enggak gitu kok. Oke, sorry mengeneralisir ya. Ini generalisir. Oke, misal nih kalian kayak denger gosip. Nah, ternyata itu misal kayak ngegosipin temen atau rekan kalian yang kalian kenal, tapi pada kenyataannya nggak gitu. Nah, reaksi kalian tuh gimana? Apa ya? Ya udah sih. Nggak ikutan. Nggak ikutan? Tapi nggak ikutan. Oh. Nggak ikut-ikutan. I don't care gitu ya. Ya udah lah. Kalau Mbak Ella, misal ada Kalau temennya aku sih digosipin ternyata lebih nggak ke bener. ini, nggak mau tahu sih, bukan urusan saya, kayak urusan masing-masing. Kecuali kalau itu menyangkut kita, kalau Oke. kalau orang lain sih, ya udah, maksudnya nggak usah ikut-ikutan aja. Walaupun temen gitu, Ya, Lebih ke nggak ikut-ikutan sih. berarti nggak peduli sama temennya. Peduli, kalau peduli sama teman peduli. Maksudnya kalau untuk Oke. hal yang kayak berantem kayak gitu enggak. Maksudnya kan kita nggak tahu benernya itu kayak gimana, kayak gitu belum kan tahu. kita nggak tahu. Tapi kalau kalian tahu benernya, misal kayak si A, oh gini-gini loh, padahal dia nggak gitu.
Kamu gimana? Mungkin lebih tak kasih pemahaman sih kalau Waduh, apa yang dikasih pemahaman, diasumsikan ya. Kasih paham ya. Siapa Kasih itu? paham ya. Kasih paham. Ini yang kalau diasumsikan itu salah gitu. Oke, Jadi nggak usah berlebihan untuk menyebarkan gosip seperti itu aja sih. Oke. Kalau ngegosipin atasan pernah nggak? Boleh gitu. Kamu deh, pernah nggak ngegosipin atasan? Jawabannya iya enggak? Enggak sih. Enggak pernah. Waduh, baik. Kalau Mas Bagus? Enggak. Enggak beneran. Enggak. Kapan waktu? Ya, bagus ini ya. Kapan ya? Oke. Kapan ya? Oh iya. Berarti kalian ini termasuk apa ya, karyawan yang baik-baik gitu ya? Amin. Ji. Amin. Aminnya gitu. Oke. Berarti kerja tuh kan profesional gitu ya. Ya. Soalnya kan kadang banyak gak sih kayak kita sering dengerin misal kayak oh teman kita ngegosipin atasan. Oh ya. Itu menurut kalian bagus nggak sih? Apa maksudnya di ranah kerja itu ganggu atau enggak? Kalau menurutku seperti itu nggak bagus sih, karena apa ya? Oke. Kan tempat kerja itu ya harus kita cintai. Maksudnya kita itu niatnya di sini tuh ya bekerja, kita Oke. mencari nafkah dari tempat kerja. Jadi kalau bisa itu jangan bikin gosip lah, apalagi Oke, sampai ha. keluar kedengeran orang yang nggak enak tentang kantor kita kayak gitu. Menurutku nggak perlu sih. Nah ini bener nih profesional banget ya. Betul. Soalnya kan hitungannya kita kan kerja di sini profesional, apa yang ada di dalam kan harusnya kita perbaikin nggak Ya, sih? Kalau diperbaiki masa di dalam. nggak, bukannya kita tambah bikin parah gitu kan? Ibaratnya kan kayak kapal bocor tapi tambah kita bocorin banyak, gitu nggak sih? Bilang. Mas Bagus juga tipe gitu atau aku sebar ini seru? Oh, enggak Enggak ya? enggak gitu saya. Kalau ada masalah misal sama atasan atau sama kebijakan di Perusahaan, ya langsung ngomong aja ke atasan. enggak. Oke, kalau di sini overall nggak hanya di sini sih. Maksudnya pengalaman sebelumnya pernah nggak gitu kayak kurang suka kebijakan atasan. Nah, solusi dari kamu itu kayak gimana? Ada sih Mas, pada waktu itu di tempat kerja yang lama Oke. itu saya terkait sama jam kerja. Jam kerjanya Jam kenapa tuh? Kerjanya 6 hari seminggu. Oke. Yang itu pun full, kadang sampai lembur. Sampai jam- lembur. Iya, Oke. jam 8, jam Oke. 9. Oh, nadanya jangan sedih-sedih gitu ya, Mas ya. Oh, emang Oke, oke. ada pembawaan. Menggayat- Oh, penghayaan. Tapi itu di tempat yang lama ya gitu. Saya ngobrol sama atasan, Oke, habis itu terus diubah lah, direvisi lah. hasilnya Hasilnya ya lebih sih ya jam kerjanya. oke, berarti intinya kita tuh harus terbuka juga ya sama Ya. misal kayak manajemen di tempat kerja. Soalnya kan mungkin kita misal kayak nganggap perspektif kita gimana tapi padahal aslinya nggak kayak gitu gitu. Iya. Berarti harus terbuka. Iya betul. Oke, bener sih. Oke, berarti kan kalian juga udah sering ya, misal ternyata di overall tempat kerja itu emang gosip itu hal yang lumrah gitu kan. Nah, apa sih yang kalian tangkap atau kalian bisa ambil pelajaran dari kayak gosip-gosip yang terjadi di tempat kerja tuh? Kalau dari Mbak Ella dulu deh. Kalau dari adanya gosip-gosip seperti itu sih berarti lebih baik kayaknya kita kalau di tempat kerja itu ya udah niatkan aja untuk bekerja. Jadi Oke, lebih aman dari gosip-gosip. gosip gitu ya. Terus nggak usah bikin gebrakan-gebrakan gitu ya. Gebrakan gimana Ada ini? orang yang suka Gebrakannya- bikin gebrakan-gebrakan gitu. Gebrakan gimana nih? Kan gebrakan itu ada yang dalam artian bagus buat perusahaan atau gebrakan atas kepentingan pribadi kan bisa jadi nih. Tapi belum tentu juga, kadang gebrakan bagus buat perusahaan pun kadang kalau misalnya itu emang ditolak ya bisa bikin huru hara sih. Oke, berarti anti-anti gebrakan gitu ya. Iya, lebih baik ya udah bekerja, niatkan untuk bekerja seperti itu. Kalau dari Mas Bagus sendiri Iya, iya. tanggapan apa yang didapat atau pelajari gitu? Yang didapat mungkin lebih kalau dengar kayak gitu dipastikan dulu kebenarannya ya. Oke. Kalau aku ya, biar enggak menyebar. Soalnya Oke. kalau udah nyebar itu bisa toksik banget, bisa ngerusak yang ada di dalam itu. Oke. Dicari kebenaran dulu, jangan langsung kalau dapat berita ya, itu dicari kebenarannya dulu. Oke. Jangan langsung disebarkan. Bener-bener. Gitu sih. Nah, itu berarti termasuk bentuk kalian dalam menjaga batasan diri gitu ya. Menurut kalian penting nggak sih kayak perusahaan tuh menciptakan budaya kerja yang bebas dari gosip? Kalau dari aku sih penting sih, perlu sih. Oke, gimana tuh? Karena biar ini kalau ada peraturan seperti itu biar tempat kerja itu lebih kondusif aja sih. Kayak biar biar nggak banyak terjadi keributan-keributan atau hal-hal yang nggak perlu. Oke. Seperti itu sih.
Bisa kasih contoh gambaran gitu nggak? Kayak apa caranya? Caranya mungkin apa ya, kalau misalnya ini kayak ada peraturan atau perubahan, mungkin peraturan-peraturan seperti itu ya harus kayak langsung dirapatkan semuanya. Jadi kayak jangan membuat keputusan sendiri. Jadi sebelum bikin keputusan itu semua harus tahu, seperti itu menurutku. Kalau ambil keputusan sendiri, misal dalam artian yang ngambil keputusan atasan, nah gitu gimana? Kalau misalnya tergantung, kita bisa lihat dari segi keputusan itu baik, maksudnya baik di sini itu merugikan buat karyawan atau tidak, maksudnya sama-sama menguntungkan atau bagaimana. Kalau menurutku merugikan salah satu pihak, lebih baik itu dimusyawarahkan dulu aja sih. Kalau misalnya emang keputusan itu baik dan menguntungkan semua pihak, tidak masalah kalau itu buat saya. Menarik sekali. Kalau dari Mas Bagus, bagaimana? Gimana tadi pertanyaannya? Penting nggak sih di perusahaan itu nyiptain budaya anti gosip gitulah? Anti gosip. Sebenarnya penting sih Mas. Untuk menjaga apa ya, suasana kerja. Soalnya kalau udah ada gosip-gosip itu, wah nggak enak banget kerja tuh ya. Nggak enak. Soalnya nggak enak gimana kita itu? tahu dia digosipin gini kan kita ada grundel arahnya. Tapi gosip itu kan kadang sifatnya tuh kasat mata nggak sih? Iya. Kita nggak tahu atau perusahaan pun nggak tahu. Nah itu gimana solusinya? Kan kalau nggak tahu pun efeknya pasti ada Mas. Pasti pandangan orang itu bakal beda. Ya itu kalau caranya mengantisipasi mungkin ya itu tadi, kalau ada keputusan dimusyawarahkan dulu. Kalau ada keberatan soal suatu kebijakan bisa diomongkan langsung ke atasan atau ke manajemen, jangan sebarkan gitu. Benar-benar gitu sih Mas. Kayaknya cukup menarik ya, banyak banget sih kalau bahas ngobrol gini, nggak ada habisnya ya. Kita akhiri sharing sesi kita ngobrol-ngobrol seputar pergosipan di dunia kantor. Bukan gosip sih, lebih ke apa ya, hal-hal yang bisa kita pelajari di dunia perkantoran secara budaya, tapi budaya yang ringan di antara karyawan, iya kan? Terima kasih sebelumnya buat Mbak Ella sama Mas Bagus sudah join di podcast kali ini. Dan buat penonton jangan lupa di like, share atau subscribe ya. Terima kasih.